صبر کرد. استاد عزیز خسته نباشید. چطور بود مسابقه؟ من ایش هدیه بگویم چی تقدیم میکنم. امیدوار هستم که یک اندازه لبخند در لبان هموطنان خود آورده باشم. هیچ دیگه گفته نمیتونم، هرچی بگویم کم است. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Pelatih Afghanistan peringatkan timnas Korea Utara, jika Indonesia punya ilmu ghaib. Pertahanan Indonesia disebut gak masuk akal bagi Afghanistan. Alhamdulillah, Shin Tae-yong akhirnya tiba di Jeddah Arab Saudi bantu Nova Arianto kalahkan Korea Utara. Ternyata Shin Tae-yong sudah ditelepon Pak Erick Thohir untuk dampingi coach Nova Arianto demi juara Piala Asia. Mantap, Stefano Lillipali cetak brace di pertandingan versus Arema FC. Penampilannya ini semakin membuktikan bahwa pemain satu ini masih tajam dan layak dipanggil ke skuad Garuda. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Pelatih Afghanistan peringatkan timnas Korea Utara, jika Indonesia punya ilmu ghaib. Pertahanan Indonesia disebut gak masuk akal bagi Afghanistan. Timnas Indonesia U17 bersiap menjalani laga penting melawan Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Pertandingan ini dijadwalkan digelar pada Senin, 14 April 2025, pukul 9 malam di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi. Pertarungan nanti diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama berambisi melangkah ke semifinal. Pelatih kepala Nova Arianto menegaskan bahwa timnya tidak akan memandang remeh siapapun lawan yang dihadapi. Ia dan jajaran pelatih terus melakukan pengamatan secara detail terhadap permainan Korea Utara. Perencanaan taktik yang mendalam dijadikan acuan utama dalam menyusun strategi dan menentukan pendekatan permainan yang tepat. Menurutnya, persiapan yang matang menjadi kunci agar Garuda Muda tampil optimal dan mampu merespons berbagai kemungkinan di lapangan. Namun, baru-baru ini pelatih Afghanistan justru menuding timnas Indonesia menggunakan ilmu gaib. Hal ini juga dia sampaikan kepada Korea Utara yang selanjutnya akan menjadi timnas Indonesia. Saya tidak habis pikir, mungkin saja mereka pakai ilmu gaib, 2 gol dalam 1 menit dan pertahanan sekuat itu jelas di luar nalar, ujar pelatih Afghanistan sambil menggelengkan kepala. Pernyataan tersebut muncul setelah laga dramatis yang mempertemukan timnas Afghanistan melawan Indonesia di fase grup. Dalam pertandingan itu, Indonesia tampil luar biasa, terutama dalam hal efektivitas serangan dan ketangguhan lini belakang. Momen yang paling mengejutkan tentu saja saat Garuda Muda mampu mencetak 2 gol hanya dalam rentang waktu 1 menit, sesuatu yang jarang terjadi di level turnamen sekelas ini. Tak hanya itu, kokohnya lini pertahanan Indonesia juga membuat tim lawan frustrasi. Berkali-kali serangan Afghanistan digagalkan, baik oleh barisan bek yang disiplin maupun penjaga gawang yang tampil sigap. Hal inilah yang membuat pelatih Afghanistan tak segan melontarkan komentar nyeleneh namun penuh kekaguman. Komentar tersebut, meski terdengar sarkastik, secara tidak langsung menjadi pengakuan akan kekuatan dan kejutan yang dibawa Indonesia dalam turnamen ini. Bagi Korea Utara, peringatan tersebut tentu bisa menjadi bahan pertimbangan. Sebab lawan yang akan mereka hadapi bukan hanya penuh semangat, tapi juga tampil dengan cara yang sulit ditebak. Tak bisa dipungkiri, performa timnas Indonesia U17 di bawah komando Nova Arianto benar-benar sedang dalam puncak terbaiknya. Sepanjang turnamen, Garuda Muda tampil penuh semangat, solid, dan mengejutkan banyak pihak. Wajar jika sorotan mulai tertuju pada mereka, apalagi pencapaian Indonesia terbilang luar biasa jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang selama ini dikenal sebagai rival kuat di kawasan, justru harus tersingkir lebih awal.
Ketiganya gagal menembus babak 8 besar sekaligus kehilangan peluang tampil di ajang Piala Dunia U17. Yang lebih mengejutkan lagi, Australia yang punya sejarah dan reputasi kuat di level usia muda juga bernasib sama. Mereka tersingkir dari fase grup meski sempat mengalahkan Jepang, tim yang keluar sebagai juara grup. Timnas Indonesia yang selama ini dianggap sebagai tim pelengkap berhasil menunjukkan kualitas mereka, dari timnas junior hingga senior. Sehingga diperkirakan keberhasilan timnas Indonesia bakal terus terjadi seterusnya karena skuad merah putih punya riwayat yang bagus. Kemajuan pesat yang diraih timnas Indonesia U17 saat ini tentu tidak datang begitu saja. Di balik semua pencapaian itu, ada kerja nyata dari Erick Thohir yang fokus membangun pondasi kuat lewat pembinaan usia muda. Dukungan itu kemudian dijalankan dengan apik oleh Nova Arianto, pelatih bertangan dingin yang juga pernah menjadi asisten Shin Tae-yong. Lalu setujukah kamu jika masa jabatan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang akan berakhir 2027 diperpanjang lagi? Jika kalian setuju silakan like video ini dan tulis setuju di kolom komentar. Alhamdulillah, Shin Tae-yong akhirnya tiba di Jeddah Arab Saudi bantu Nova Arianto kalahkan Korea Utara. Ternyata Shin Tae-yong sudah ditelepon Pak Erick Thohir untuk dampingi coach Nova Arianto demi juara Piala Asia. Timnas Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi tantangan besar di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Lawan yang menanti mereka kali ini adalah Korea Utara, dalam laga yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 14 April 2025, pukul 9 malam di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. Pertandingan ini diprediksi berlangsung seru, karena kedua tim memiliki semangat yang sama untuk mengamankan tiket ke babak semifinal. Pelatih Nova Arianto menaruh perhatian besar terhadap laga ini. Ia bersama tim kepelatihan tak henti melakukan analisa terhadap permainan calon lawan. Kepercayaan diri skuad Garuda Muda pun semakin meningkat. Bagaimana tidak, mereka sukses menyapu bersih seluruh pertandingan di grup C dengan kemenangan atas Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Rangkaian hasil positif itu jelas menjadi suntikan moral yang besar bagi para pemain. Kini, Indonesia siap memberikan yang terbaik dan melangkah lebih jauh di turnamen bergengsi ini. Namun, belakangan ini, publik dikejutkan dengan kehadiran Shin Tae-yong di Jeddah, Arab Saudi. Kehadirannya tak lain untuk memberikan dukungan langsung kepada Nova Arianto dan para pemain muda Indonesia yang tengah bersiap menghadapi laga penting melawan Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Sebuah video yang menampilkan pertemuan antara Shin Tae-yong dan Nova Arianto pun mulai beredar luas di media sosial, menandai momen penting tersebut. Tak butuh waktu lama, sejumlah media lokal di Jeddah juga mulai menyoroti kedatangan pelatih kepala timnas senior Indonesia itu. Beberapa media bahkan menurunkan berita dengan judul menarik seperti Shin Tae-yong hadir di Jeddah, siap dampingi Nova Arianto. Lalu ada berita dengan judul dukungan penuh. Shin Tae-yong kunjungi skuad U17 Indonesia di Arab Saudi, dan Shin Tae-yong tiba di Jeddah, Garuda Muda dapat suntikan semangat baru. Kehadiran Shin Tae tentu membawa aura positif bagi tim. Sosoknya yang berpengalaman di berbagai turnamen internasional diharapkan bisa memberikan motivasi tambahan sekaligus arahan strategis menjelang pertandingan krusial. Selain pemain skuad Garuda, banyak fans menyambut gembira keputusan Shin Tae-yong untuk mendampingi Nova Arianto di momen penting menghadapi Korea Utara. Langkah tepat. Shin Tae-yong datang langsung ke Arab Saudi pasti bikin mental pemain makin kuat. Ini bentuk kepedulian yang luar biasa, tulis Andi Prasetyo, penggemar setia Garuda Muda di kolom komentar Instagram. Sementara itu, Lia Wulandari, seorang fans dari Bandung, menuliskan, dukungan langsung dari pelatih senior pasti bikin Nova makin percaya diri. Ini kolaborasi yang bagus banget antara pelatih muda dan senior. Tulisnya di kolom komentar X. Tak ketinggalan, Rizky Mahendra ikut menanggapi, hadirnya STY bikin lawan pasti juga ikut waspada. Bukan cuma pemain, tapi sekarang tim pelatih kita makin solid. Peluang lolos makin terbuka. Ujarnya di kolom komentar Facebook. Dengan ini, jelas terlihat bahwa kehadiran Shin Tae-yong memang jadi dorongan besar, bukan hanya bagi tim, tapi juga untuk seluruh pendukung yang ingin melihat Indonesia terus melaju jauh. Seperti yang banyak orang tahu, Nova Arianto bukan sosok asing bagi Shin Tae-yong.
Nova pernah menjadi tangan kanan Shin Tae-yong, dan dari sanalah ia banyak belajar soal filosofi permainan dan cara membangun tim muda yang tangguh. Nova bahkan pernah berkata langsung, "Tanpa pengalaman jadi asisten coach Shin, saya mungkin tidak akan bisa membawa tim sejauh ini." Ucap Nova dalam sebuah wawancara. Kini, ia memadukan ilmu yang ia dapat dari Shin Tae-yong dengan pendekatan pribadinya agar Garuda Muda tampil maksimal. Kehadiran Shin Tae-yong di jeda pun menjadi momen emosional dan spesial, memperlihatkan hubungan erat antara guru dan murid yang kini sama-sama berjuang untuk merah putih. Terlepas dari itu semua, kalau menurut kalian, berapa prediksi skor pertandingan Indonesia melawan Korea Utara nanti? Yuk, tulis di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus Garuda Muda agar lolos sampai ke final ya guys. Tak tanggung-tanggung, pelatih Oxford United tegaskan bisa coret Marcelino Ferdinand dari skuad utama jika performanya jelek. Pelatih tak peduli meskipun bosnya adalah Erick Thohir, dia akan tetap tegas. Marcelino Ferdinand, pemain muda berbakat Indonesia, kini berada dalam situasi yang cukup genting di Oxford United. Seiring dengan perubahan besar yang terjadi di klub, nasib pemain yang baru satu kali tampil di Piala FA ini semakin tidak menentu. Oxford United, yang sebelumnya terancam terdegradasi, kini tengah berada di puncak klasemen dalam 6 pertandingan terakhir divisi Championship Liga Inggris, sebuah perubahan signifikan sejak akhir Desember lalu. Perubahan ini dipengaruhi oleh kedatangan pelatih baru, Gary Rowett, yang menggantikan Des Buckingham yang dipecat. Rowett, yang datang pada awal tahun ini, memiliki tugas besar untuk merombak tim dan membuat perubahan signifikan di skuad. Keberhasilannya dimulai dengan mendatangkan beberapa pemain baru seperti Tom Bradshaw, Michal Helik, dan Ula Romeni, yang memberi warna baru di lini serang dan pertahanan. Selain itu, Stephen Negru yang kembali dari masa peminjaman, serta kembalinya Joe Bennett dan Simon Eastwood setelah cedera, semakin memperkuat tim. Sebagai hasilnya, Oxford kini memiliki lebih banyak pilihan pemain yang membuat persaingan di skuad semakin ketat. Namun, hal ini juga berarti bahwa beberapa pemain harus bersiap menghadapi masa depan yang tidak pasti. Salah satu yang berpotensi terancam posisinya adalah Marcelino Ferdinand. Sebagai pemain yang minim pengalaman di Liga Inggris, ia menghadapi tantangan besar untuk membuktikan dirinya. Sebelumnya, ekspektasi terhadap Marcelino lebih banyak datang dari ikatan emosional, mengingat klub ini dimiliki oleh dua konglomerat Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir. Dengan hanya satu kali tampil di Piala FA, Marcelino belum bisa menunjukkan kontribusi signifikan di lapangan untuk meyakinkan pelatih dan manajemen klub. Marcelino kini harus bersaing ketat dengan sejumlah pemain yang lebih berpengalaman, termasuk Ula Romeni, rekan senegaranya yang sedang dalam proses naturalisasi. Persaingan ini semakin ketat mengingat Oxford United saat ini berada dalam jalur positif dan memiliki peluang besar untuk naik ke level yang lebih tinggi. Marcelino harus bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya jika tidak ingin kehilangan tempat di tim utama. Dalam situasi seperti ini, Marcelino tidak hanya bergantung pada koneksi atau latar belakang Indonesia, tetapi juga harus mengembangkan permainannya untuk bisa bersaing di salah satu liga paling kompetitif di dunia. Dengan tekad dan kerja keras, peluang untuk tetap berada di Oxford United tentu masih terbuka lebar. Namun, ia harus segera mengambil kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya layak berada di tim utama. Mantap, Stefano Lillipali cetak brace di pertandingan versus Arema FC. Penampilannya ini semakin membuktikan bahwa pemain satu ini masih tajam dan layak dipanggil ke skuad Garuda. Borneo FC sukses meraih kemenangan atas Arema FC dalam pertandingan pekan ke-19 BRI Liga 1 musim ini yang digelar di Stadion Batakan pada Minggu lalu. Tim tuan rumah, Pesut Etam, mengakhiri laga dengan skor 3-1, berkat penampilan gemilang dari Stefano Lillipali yang mencetak 2 gol serta kontribusi 1 gol dari Jusuf Habibi. Sementara itu, Arema FC hanya mampu membalas melalui gol semata wayang yang dicetak oleh Dalberto. Dengan hasil ini, Borneo FC berhasil merangkak naik ke posisi 8 klasemen sementara Liga 1 dengan total 29 poin, menggusur Arema FC yang kini berada di posisi 10 dengan 28 poin.
Tim asuhan Edson Tavares membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah Stefano Lillipali sukses menuntaskan umpan matang dari Mariano Peralta. Gol tersebut memberikan momentum bagi Borneo FC untuk terus mendominasi jalannya pertandingan. Keunggulan tuan rumah semakin lebar pada menit-menit terakhir babak pertama. Mariano Peralta kembali menunjukkan ketajamannya dalam memberi assist, kali ini kepada Jusuf Habibi yang berhasil menambah gol kedua bagi Borneo FC pada menit ke-45. Arema FC berusaha untuk bangkit di babak kedua, dan mereka berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-50 melalui gol dari Dalberto, yang memanfaatkan kelengahan lini belakang Borneo FC. Namun, keunggulan tim tuan rumah tidak bertahan lama. Pada menit ke-62, Stefano Lillipali kembali menjadi pembeda dengan mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini, memanfaatkan assist lagi dari Mariano Peralta. Gol ini memastikan Borneo FC mempertahankan jarak aman dari Arema FC. Meski Arema terus berusaha untuk menambah gol, tak ada lagi yang berhasil tercipta hingga peluit panjang dibunyikan, menandakan kemenangan Borneo FC dengan skor 3-1. Hasil ini tentu sangat penting bagi Borneo FC, yang kini berhasil mengumpulkan 3 poin berharga di kandang sendiri. Dengan kemenangan ini, mereka semakin mendekati persaingan di papan tengah klasemen, sementara Arema FC harus menerima kenyataan bahwa mereka gagal meraih poin di laga tandang ini. Hasil ini menunjukkan bahwa Stefano Lillipali merupakan striker yang tajam dan kompetitif, sehingga tak sedikit yang menyarankan agar pemain ini dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Masih belum nyerah, Sadil Ramdhani masih caper ke pelatih baru timnas Indonesia agar bisa dipanggil. Di sisi lain pemain satu ini sudah tak dipercaya sejak zaman Shin Tae-yong. Kemungkinan dibawa ke timnas pun kecil. Sadil Ramdhani, salah satu pemain berbakat yang pernah menjadi andalan timnas Indonesia, akhirnya angkat bicara soal kesempatannya kembali mengenakan seragam merah putih. Pemain yang memiliki koleksi 26 caps dan 2 gol bersama skuad Garuda ini terakhir kali dipanggil untuk membela tim nasional menjelang Piala Asia 2023. Saat itu, ia sempat ikut serta dalam beberapa laga uji coba, namun sayangnya namanya dicoret dari daftar final pada menit-menit akhir jelang turnamen tersebut. Sejak saat itu, sudah hampir 1 tahun Sadil belum lagi mendapat panggilan dari pelatih Shin Tae-yong. Meski begitu, pemain yang kini memperkuat Sabah FC di Liga Malaysia ini tetap menunjukkan rasa hormat dan apresiasinya kepada timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong serta PSSI yang kini dipimpin oleh Erick Thohir. Ia pun tidak menyembunyikan keinginannya untuk kembali bergabung dengan skuad Garuda dan memberikan kontribusi terbaiknya di atas lapangan. Sadil adalah salah satu pemain serba bisa yang dapat bermain sebagai gelandang serang maupun penyerang sayap. Kemampuannya dalam menciptakan peluang dan kecepatan eksplosifnya di sisi lapangan menjadikannya aset berharga bagi tim. Pemain yang pernah bersinar bersama Persela Lamongan itu juga telah membuktikan dirinya di level internasional sejak usia muda. Saat ini, Sadil masih terikat kontrak dengan Sabah FC hingga April 2025. Meskipun pelatih Sabah sebelumnya, Ong Kim Swee, yang pernah menangani timnas Malaysia, telah hengkang ke Persis Solo, Sadil memilih untuk tetap bertahan di klubnya. Ia menegaskan bahwa fokusnya adalah terus berkembang di Sabah FC dan memberikan yang terbaik bagi klub. Keputusan Sadil untuk tetap bertahan juga mencerminkan komitmennya terhadap klub, meski ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali membela Indonesia jika diberi kepercayaan. Baginya, mengenakan seragam timnas adalah sebuah kebanggaan yang tidak bisa digantikan. Kiprah Sadil di Malaysia membuatnya menjadi salah satu pemain Indonesia yang sukses berkarir di luar negeri. Bersama Jordi Amat, ia terus menunjukkan bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di liga luar negeri. Dengan kemampuannya yang masih terus berkembang, banyak yang berharap Sadil akan segera kembali ke timnas Indonesia dan menjadi bagian penting dari skuad Garuda di masa depan. Kini, para pendukung hanya menunggu waktu hingga namanya kembali menghiasi daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat tim kebanggaan tanah air. Bukan main, Rian Flamingo sukses cetak gol spektakuler di Liga Champions. Fans timnas Indonesia dibuat kepincut dengan penampilannya. Mereka sarankan PSSI untuk gerak cepat datangkan pemain ini.
Ryan Flamingo, bek Belanda berdarah Indonesia, menjadi pusat perhatian dalam pertandingan sengit antara PSV Eindhoven dan Red Star Belgrade di Liga Champions. Pemain berusia 22 tahun ini tampil mencolok dengan mencetak gol spektakuler, namun harus menerima kartu merah di pertandingan yang penuh drama itu. Laga yang berlangsung di Stadion Rajko Mitic, Serbia, pada Selasa lalu itu mempertemukan PSV Eindhoven yang dijuluki Boeren atau Sang Petani dengan tim tuan rumah Red Star Belgrade. PSV sukses mengamankan kemenangan tipis 3-2, meski sempat unggul jauh di babak pertama. PSV memulai laga dengan gemilang, mencetak 3 gol cepat yang semuanya bermula dari tendangan sudut Joey Vermeer. Gol pertama dan kedua dicetak oleh Luuk de Jong lewat sundulan mematikan pada menit ke-17 dan 23, memanfaatkan akurasi sempurna umpan Vermeer. Namun, perhatian terbesar justru tertuju pada gol ketiga yang dicetak Flamingo di menit ke-43, yang menjadi momen magis di laga tersebut. Proses gol Flamingo berawal dari tendangan sudut Vermeer yang diarahkan ke area kotak penalti. Kiper Red Star, Omri Glazer, keluar dari posisinya untuk mencoba menepis bola. Namun, bola justru jatuh ke kepala Gustil yang membuatnya memantul liar. Flamingo yang berada di posisi ideal langsung menyambut bola dengan tendangan voli sempurna, menghujamkan bola ke gawang kosong yang telah ditinggalkan Glazer. Aksi itu mempertegas keunggulan PSV menjadi 3-0, hanya 2 menit sebelum jeda babak pertama. Namun, babak kedua menjadi cerita lain untuk Flamingo. Bek muda ini terpaksa menerima kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras. Meski kehilangan satu pemain, PSV tetap mampu menjaga keunggulan mereka. Red Star mencoba bangkit dengan mencetak 2 gol balasan, namun gagal menyamakan kedudukan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini membawa PSV pulang dengan 3 poin berharga, meski harus menahan napas hingga akhir pertandingan. Flamingo, meskipun harus meninggalkan lapangan lebih awal, tetap menjadi salah satu pemain yang paling disorot berkat gol spektakuler yang ia ciptakan. Bagi Flamingo, laga ini mungkin menjadi pembelajaran penting sekaligus pengingat akan potensinya sebagai pemain muda bertalenta. Sebagai pemain yang memiliki darah Indonesia, performa luar biasanya tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi penggemar sepak bola di tanah air. Kini, publik menantikan bagaimana Flamingo akan kembali bangkit dan terus bersinar di pertandingan-pertandingan berikutnya. Mantap, Kevin Dix resmi pindah ke Borussia Mönchengladbach setelah minim menit bermain di FC Copenhagen. Kevin diprediksi bakal bersinar di Liga Jerman bersama klub barunya. Pergerakan menarik terjadi di bursa transfer Eropa setelah Kevin Dix, pemain berdarah Indonesia yang kini membela FC Copenhagen, dikabarkan akan merapat ke Borussia Mönchengladbach. Laporan dari jurnalis Jerman, Florian Plettenberg, menyebutkan bahwa bek andalan ini telah mencapai kesepakatan verbal dengan klub Bundesliga tersebut untuk bergabung pada musim panas mendatang. Kontraknya bersama FC Copenhagen sendiri akan berakhir pada Juni 2025, dan sang pemain telah memutuskan tidak memperpanjang masa baktinya di klub Denmark tersebut. Kepindahan Kevin Dix ke Liga Jerman diyakini merupakan hasil pendekatan intensif yang dilakukan oleh Roland Virkus, manajer Borussia Mönchengladbach. Virkus disebut berhasil meyakinkan bek serba bisa ini bahwa Bundesliga adalah langkah tepat untuk perkembangan karirnya. Walaupun proses transfer sudah memasuki tahap akhir, dokumen resmi kontrak belum ditandatangani dan diperkirakan akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Penampilan Kevin Dix bersama FC Copenhagen musim ini benar-benar menjadi sorotan. Dalam 32 pertandingan yang telah ia lakoni di semua kompetisi, ia mampu mencetak 9 gol dan menyumbang 3 assist. Statistik impresif ini tidak hanya mencerminkan produktivitasnya di lini depan, tetapi juga ketangguhannya sebagai bek yang sulit ditembus lawan. Kontribusinya yang luar biasa turut mengantarkan FC Copenhagen memuncaki klasemen Liga Denmark musim ini. Sementara itu, Borussia Mönchengladbach, klub yang akan menjadi pelabuhan baru Kevin Dix, saat ini berada di papan tengah Bundesliga, tepatnya di peringkat 11, dengan koleksi 24 poin. Meski performa mereka musim ini tergolong inkonsisten, klub ini tetap menjadi salah satu tim bersejarah di Liga Jerman, yang dikenal dengan reputasi mereka dalam membina pemain berbakat. Kepindahan Kevin Dix ke Bundesliga tentu menjadi langkah besar dalam karirnya.
Meskipun baru memiliki 1 caps bersama timnas Indonesia, potensi dan kualitas yang ia tunjukkan membuat banyak pihak optimis bahwa ia akan sukses di Jerman. Apalagi, bermain di liga top Eropa seperti Bundesliga memberikan peluang baginya untuk terus berkembang sekaligus membawa harum nama Indonesia di kancah sepak bola dunia. Kini, para penggemar hanya tinggal menunggu pengumuman resmi yang diharapkan segera dilakukan dalam waktu dekat. Bukan main, Welber Jardim ternyata belum puas kalau cuma main di Liga Brasil. Pemain satu ini ingin bisa bergabung dengan klub besar di Liga Inggris yakni Liverpool. Welber Jardim, bek muda timnas Indonesia U20, mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki niat untuk bermain di kompetisi Liga Indonesia dalam waktu dekat. Meskipun banyak spekulasi yang mengaitkannya dengan klub-klub di tanah air, pemain yang memiliki darah Brasil Indonesia ini mengungkapkan bahwa fokus utamanya saat ini adalah mengasah kemampuan di Brasil. Bagi Welber, perjalanan karirnya masih panjang, dan ia ingin terus berkembang di negara kelahirannya sebelum mempertimbangkan langkah besar lainnya, seperti berkarir di Eropa. Sebagai seorang pemain muda, Welber mengakui bahwa ia belum siap untuk bergabung dengan Liga 1. Saya masih muda, dan saat ini saya ingin fokus bermain di Brasil. Kalau nanti ada kesempatan untuk bermain di Eropa, saya akan berusaha sebaik mungkin, ujar Welber, yang masih memiliki banyak ambisi untuk masa depan. Salah satu impian besarnya adalah untuk bisa bergabung dengan klub besar Eropa, terutama Liverpool. Saya ingin bermain di Liverpool. Sejak kecil, saya selalu menonton Liverpool bersama ayah saya. Kami memang penggemar berat klub itu, ungkapnya. Pencapaian Welber bersama timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 membuatnya semakin dikenal oleh publik sepak bola Indonesia. Performa gemilangnya di turnamen tersebut menarik perhatian banyak pihak, termasuk klub-klub Liga 1 yang sejak lama tertarik untuk merekrutnya. Tawaran besar pun datang dari beberapa klub Indonesia yang siap memberikan kontrak dengan nilai fantastis, bahkan dikabarkan ada yang menawarkan hingga 2 miliar rupiah. Namun, Elisangelo Jardim de Jesus, ayah dari Welber, menegaskan bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk anaknya berpindah ke Liga Indonesia. Ia menegaskan bahwa Welber saat ini masih terikat kontrak dengan klub besar Brasil, Sao Paulo, dan akan menghormati komitmen tersebut. Sao Paulo merupakan klub yang melahirkan banyak bintang dunia, seperti Casemiro dan Ricardo Kakak. Dengan berada di klub sebesar itu, Welber memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan bersaing di level yang lebih tinggi. Sebagai pemain muda yang memiliki bakat besar, Welber tahu bahwa jalannya menuju Eropa tidaklah mudah. Namun ia yakin bahwa dengan terus bekerja keras dan fokus, impian bermain di salah satu liga top Eropa, khususnya Liverpool, akan tercapai suatu saat nanti. Resmi, Jens Raven akan gabung skuad timnas Indonesia U20. Jens siap cetak gol sebanyak mungkin untuk bawa skuad Garuda Muda tembus Piala Dunia U20. Jens Raven, salah satu pilar timnas Indonesia U20, optimistis bahwa skuad Garuda Nusantara mampu mengamankan tempat di Piala Dunia U20 2025. Keyakinan ini muncul berkat persiapan matang yang terus dilakukan oleh tim asuhan Indra Syafri menjelang Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina. Turnamen ini menjadi jalan utama bagi timnas U20 untuk meraih tiket ke ajang bergengsi tersebut. Piala Asia U20 dijadwalkan digelar mulai 12 Februari hingga 1 Maret 2025, dan Indonesia tergabung di grup C. Dalam grup ini, mereka akan menghadapi lawan tangguh, yaitu Iran, Yaman, dan Uzbekistan. Untuk dapat melaju ke Piala Dunia U20, timnas Indonesia harus berhasil mencapai babak semifinal di turnamen ini. Jens mengungkapkan bahwa persiapan tim sejauh ini berjalan baik, terutama melalui program pemusatan latihan yang telah dirancang secara intensif. Pemain muda berusia 19 tahun itu menyadari bahwa pertandingan di fase grup akan menjadi ujian berat bagi timnya, mengingat kualitas lawan yang dihadapi. Namun, Jens justru memandang tantangan ini sebagai motivasi tambahan untuk terus meningkatkan performa di atas lapangan. Menurut Jens, kerja keras selama latihan menjadi kunci agar seluruh pemain dapat memberikan kemampuan terbaik mereka saat bertanding.
Ia juga percaya bahwa para pemain akan patuh pada arahan pelatih Indra Syafri, yang memiliki pengalaman luas dalam menangani tim muda Indonesia. Dengan kolaborasi antara strategi pelatih dan semangat juang pemain, Jens yakin timnas U20 mampu tampil kompetitif melawan tim-tim kuat Asia. Selain itu, Jens juga menyoroti pentingnya kekompakan tim di dalam dan luar lapangan. Menurutnya, persiapan mental sama pentingnya dengan fisik untuk menghadapi tekanan di turnamen sekelas Piala Asia. Ia percaya bahwa kekuatan kolektif skuad Garuda Nusantara akan menjadi senjata utama mereka dalam bersaing. Piala Asia U20 ini menjadi ajang pembuktian bagi generasi muda sepak bola Indonesia. Dengan persiapan yang semakin matang dan semangat pantang menyerah dari seluruh pemain, Jens optimistis timnas Indonesia U20 dapat melangkah jauh di turnamen ini, sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U20. Kini, tinggal menunggu bagaimana mereka akan menjawab tantangan di lapangan saat turnamen dimulai. Siap-siap, timnas Indonesia akan menggelar kualifikasi Piala Dunia di Stadion Gelora Bung Karno. Fans timnas ingatkan lawan untuk menyiapkan mental sebelum datang ke GBK. Tim nasional Indonesia bersiap menghadapi dua laga penting pada Maret mendatang dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama dijadwalkan berlangsung di Sydney, Australia, pada 20 Maret 2025, di mana skuad Garuda akan bertemu tuan rumah Australia. 5 hari kemudian, Indonesia akan menjadi tuan rumah melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedua pertandingan ini menjadi penentu langkah tim asuhan Patrick Kluivert dalam memperjuangkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Laga melawan Bahrain di Jakarta sangat dinantikan publik tanah air. Tak hanya karena peluang emas yang dimiliki Indonesia, tetapi juga karena semangat balas dendam yang membara. Masih segar dalam ingatan para penggemar bagaimana pertemuan pertama di Riffa, Bahrain, pada Oktober 2024, berakhir dengan hasil yang menyakitkan. Dalam pertandingan itu, meski sempat memimpin hingga menit-menit akhir, timnas Indonesia harus puas dengan skor imbang 2-2 akibat gol kontroversial yang tercipta di injury time. Pada laga tersebut, Indonesia unggul lewat gol Ragnar Oratmangoen di akhir babak pertama dan Rafael Struijk pada menit ke-74. Namun, Bahrain mencetak gol penyama di menit injury time melalui Mohamed Marhoon. Keputusan wasit Ahmed Al-Kaf asal Oman menjadi sorotan tajam karena memberikan tambahan waktu yang dinilai tidak masuk akal. Meski ofisial keempat hanya memberikan 6 menit, pertandingan terus berlanjut hingga lebih dari 9 menit tambahan, yang akhirnya dimanfaatkan Bahrain untuk mencetak gol penyeimbang. Tak lama setelah itu, wasit langsung meniup peluit panjang, memicu kemarahan pemain dan pendukung Indonesia. Para penggemar juga kesal dengan gaya bermain Bahrain yang dinilai tidak sportif, sering memperlambat permainan, dan sengaja memanfaatkan keputusan wasit. Insiden ini sempat ramai dibahas di media sosial, memperlihatkan betapa besar kekecewaan masyarakat terhadap hasil tersebut. Kini, laga leg kedua di Jakarta menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk membuktikan diri. Euforia luar biasa dari supporter di SUGBK siap menyambut tim dan memberikan tekanan besar bagi tim tamu. Para penggemar berharap skuad Garuda tampil dengan performa terbaik dan mampu meraih kemenangan penuh di kandang. Dukungan dari ribuan supporter yang memadati stadion diharapkan menjadi suntikan semangat bagi para pemain untuk mengamankan poin penuh dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, PSSI akan usahakan proses naturalisasi Ula Romeni selesai lebih cepat. Mereka bahkan siap gelar sumpah WNI di luar negeri. PSSI berencana untuk mempercepat proses naturalisasi Ula Romeni agar ia dapat bergabung dengan timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Menyusul kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, PSSI kini tengah bekerja keras untuk menyelesaikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan agar Romeni bisa segera berganti kewarganegaraan dan memperkuat skuad Garuda. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan bahwa dokumen Romeni untuk proses naturalisasi sudah hampir lengkap.
Sebagai bagian dari prosedur, Romeni akan menjalani beberapa sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, termasuk sidang paripurna, yang nantinya akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyetujui status kewarganegaraannya. Arya pun optimistis bahwa proses tersebut bisa selesai dengan lancar. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan oleh Romeni adalah pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia, yang kemungkinan besar akan dilaksanakan di luar negeri. Proses serupa telah dilakukan pada beberapa pemain naturalisasi lainnya seperti Mees Hilgers, Eliano Rejders, dan Kevin Dix, yang melaksanakan pengambilan sumpah di luar negeri pada bulan September dan November 2024. Setelah semua tahap selesai, Romeni diproyeksikan akan tampil bersama Timnas Indonesia dalam pertandingan penting melawan Timnas Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari matchday ke-7 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5 hari setelah itu, Romeni akan kembali berkesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam laga melawan Timnas Bahrain yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan proses naturalisasi yang dipercepat ini, Romeni diharapkan dapat segera bergabung dengan Timnas Indonesia dan memberikan kontribusi maksimal dalam upaya tim meraih hasil positif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini juga menunjukkan komitmen PSSI untuk memperkuat skuad Garuda dengan pemain-pemain berkualitas yang memiliki potensi besar untuk membawa Indonesia bersaing di level internasional. Seperti yang kita ketahui, Ula Romeni resmi bergabung dengan FC Utrecht pada Juli 2023. Sejak kedatangannya, ia telah tampil sebanyak 18 kali di 3 kompetisi Eredivisie, Toto KNVB Beker, dan playoff Liga Konferensi. Musim lalu, Ula berhasil mencetak 1 gol dalam pertandingan melawan Heracles Almelo. Memasuki musim ini, performanya meningkat signifikan. Ia sudah bermain dalam 7 pertandingan melawan tim-tim yang tangguh di Belanda. Iri, media Vietnam sebut Timnas Indonesia bakal kesulitan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Kenyataannya Timnas bisa tahan imbang Australia dan kalahkan Arab Saudi. Media Vietnam sebelumnya dengan percaya diri memprediksi bahwa Timnas Indonesia akan mengalami kekalahan besar saat menghadapi Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Prediksi tersebut bahkan dibuat jauh sebelum pertandingan dimulai, dengan perkiraan bahwa Indonesia, meskipun bermain di kandang sendiri, akan kesulitan melawan tim kuat seperti Jepang. Artikel yang diterbitkan oleh media tersebut memfokuskan perhatian pada pertandingan-pertandingan penting yang akan dihadapi Indonesia, termasuk pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Jepang yang saat itu memimpin klasemen grup C dengan 10 poin dari 4 pertandingan, tentu menjadi tim favorit dalam laga ini. Mereka memiliki catatan kuat, termasuk kemenangan 3-1 atas Indonesia di Piala Asia 2023, yang membuat mereka diprediksi akan dengan mudah meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia. Berdasarkan performa dan statistik, media Vietnam yakin Jepang akan mendominasi jalannya pertandingan dan meraih 3 poin penuh. Meskipun demikian, Timnas Indonesia tidak menyerah begitu saja. Dengan dukungan penuh supporter di Gelora Bung Karno, para pemain Garuda bertekad untuk menunjukkan semangat juang dan kemampuan terbaik mereka, meskipun lawan mereka adalah salah satu tim terkuat di Asia. Media Vietnam bahkan menyarankan agar Indonesia mengandalkan lebih banyak pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad mereka, meskipun mereka merasa langkah itu tidak akan cukup untuk merubah hasil pertandingan. Prediksi yang dibuat media Vietnam ini ternyata terbukti, dengan Indonesia kalah telak 0-4 saat menjamu Jepang di Jakarta. Kekalahan tersebut membuat Timnas Indonesia terpuruk di dasar klasemen grup C dengan hanya meraih 3 poin dari 4 laga. Sementara Jepang semakin kokoh di puncak klasemen dengan 13 poin. Namun, meski hasil tersebut sangat mengecewakan, Timnas Indonesia tidak menyerah. Dengan semangat pantang menyerah, mereka bangkit dari keterpurukan dan berhasil meraih poin penting yang membawa mereka naik ke posisi ketiga dengan koleksi 6 poin. Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia, namun perjuangan mereka belum selesai. Pada bulan Maret 2025 Indonesia akan kembali berjuang di grup C dengan melawan Australia dan Bahrain dalam laga-laga krusial yang akan menentukan nasib mereka di kualifikasi.